Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom harmoni. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Telaah Kurikulum SD dan SMP. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Ninyoman Trisya Krisna, Made Cita Prasanti, Nikade Kristiana, dan saya sendiri, Nilu Ayu Sriasmini, Nikade Kopi Suandari, Nisa Ayu Kaini, dan terakhir Niputu Diah Ari. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa atau pendidik kepada perkembangan anak atau muridnya untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya, tidak dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah sebuah pengajian berupa perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang isinya mengenai rancangan pembelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Secara garis besar, kurikulum yang akan kita bahas pada materi ini yaitu kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, dan kurikulum darurat. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13 merupakan suatu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana K13 menerapkan 4 sistem penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 direvisi kembali karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pendidikan saat ini. Hal-hal yang direvisi dalam sistem kurikulum 2013 yaitu tanggung jawab penilaian kompetensi spiritual dan sosial, kemudian koherensi kompetensi inti, lalu membuka ruang kreatif bagi guru, dan yang terakhir keluasan taksonomi kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah suatu kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana penerapan kurikulum darurat ini akan terus berlaku hingga akhir tahun ajaran 2020 atau 2021. Artinya, kurikulum ini akan terus berlaku walaupun situasi khusus seperti pandemi telah berakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas mengenai kurikulum 2013 tingkat SD MI. Dalam kurikulum 2013 jenjang SD, terdapat kompetensi dasar dan kompetensi inti, di mana kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti, serta kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik, di mana kompetensi inti terdiri dari KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 yaitu sikap sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu KI 4 yaitu keterampilan. Selanjutnya ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam seminggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Selanjutnya ada beban belajar, dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam dalam seminggu. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Berikut ini dapat disimak KI 3 dan KI 4 pada kelas 1 hingga 6. Baik, selanjutnya adalah pengimplementasian K13 dalam jenjang SD atau MI. Yang pertama, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna di SD atau MI. Yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran di SD atau MI. Yang ketiga, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran SD atau MI. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter di SD atau MI. Lalu kita beranjak ke poin kelebihan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada siswa SD atau MI dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang didapatkan siswa SD atau MI. Yang ketiga, kurikulum 2013 tanggap terhadap perubahan sosial. Dan yang terakhir, buku dan kelengkapan dokumen disiapkan secara lengkap.
Beranjak dari poin kelebihan, tidak dapat dipungkiri bahwa K13 tetap memiliki kekurangan, yaitu sebagian besar guru SD atau MI belum siap. Yang nomor 2, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Dan yang terakhir, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Dewi Suandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013 revisi tingkat SD atau MI. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Adapun kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3, yaitu kompetensi inti 3, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa kelas 4 sampai kelas 6, yaitu kompetensi inti 3, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti 4, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, implementasi kurikulum 2013 revisi tingkat SD atau MI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di tahun pelajaran 2019, implementasinya masih bertahap dan mendapatkan pembekalan dari SD inti. Demikian yang menjadi pendamping adalah Kepala SD Inti, Kepala SD Imbas, dan guru pendamping terpilih yang bertugas memberikan pendampingan kepada guru sasaran dalam melaksanakan kurikulum 2013 revisi ini. Pada kurikulum 2013 revisi tingkat SD atau MI memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum 2013 revisi tingkat SD atau MI adalah sebagai berikut. Pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Maksudnya, lembaga pendidik untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Maksudnya, kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal. Ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Maksudnya, dapat menjadikan siswa yang lebih responsif dalam berbagai hal. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Maksudnya, proses penilaian yang begitu komprehensif. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Maksudnya, adanya pendampingan dan arahan langsung dari pemerintah pusat. Tambahannya yang keenam, yaitu mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Tambahan yang terakhir atau nomor 7, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2013 revisi tingkat SD atau MI adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013 revisi. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam penyusunan EPP, guru kurang kreatif. Tambahan untuk kekurangannya, yang nomor 6, materi yang diwajibkan dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Dan yang terakhir, nomor 7 tambahannya, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Baik, perkenalkan di sini saya Niputudiah Arif Pratiwi dengan NIM 211301111 selaku pemateri keempat akan mempresentasikan materi saya yaitu mengenai kurikulum darurat pada jenjang SD atau MI. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi, di sini saya akan menyampaikan 4 buah pokok bahasan yang akan saya presentasikan. Di mana yang pertama yaitu mengenai apa itu kurikulum darurat, yang kedua yaitu mengenai bagaimana isi dari kurikulum darurat pada jenjang SD atau MI. Yang ketiga yaitu bagaimana implementasi dari kurikulum darurat pada jenjang SD atau MI. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum darurat pada jenjang SD atau MI.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat SD atau MI ini dikeluarkan karena Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut sangat berdampak pada sektor pendidikan. Penyederhanaan kurikulum ini tetap mengacu pada kurikulum 2013 dan disesuaikan dengan kondisi negara yang sedang mengalami pandemi. Nah, jadi pengertian dari kurikulum darurat tersebut merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar siswa selama masa pandemi. Nah, adapun ciri-ciri dari kurikulum darurat yakni yang pertama yaitu pembelajaran dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan juga karakter yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, yaitu berfokus pada materi esensial dan juga kontekstual. Nah, esensial di sini memiliki arti bahwa guru harus mengajarkan materi pokok atau materi dasar atau yang penting kepada siswa. Sedangkan untuk materi yang kontekstual di sini artinya guru harus bisa memberikan materi yang berhubungan atau berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu teaching at the right level. Teaching at the right level itu merupakan suatu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Nah, teaching at the right level ini dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, dikatakan sesuai dengan amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu sekolah tidak diwajibkan untuk menggunakan kurikulum darurat ini, melainkan sekolah dapat memilih 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan, yakni itu bisa kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, ataupun kurikulum darurat yang telah saya sampaikan tadi. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai isi dari kurikulum darurat. Nah, isi dari kurikulum ini yakni penyederhanaan dari kurikulum 2013, di mana dengan adanya kurikulum ini diharapkan para peserta didik, khususnya yang masih berada pada jenjang sekolah dasar, tidak merasa terbebani dikala melaksanakan pembelajaran daring. Nah, kurikulum ini menyederhanakan beberapa kompetensi yang termuat pada kurikulum 2013, namun masih mencakup 4 pokok kompetensi yang sama, yaitu ada kompetensi sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan. Nah, keempat kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nah, contoh dari perubahan kompetensi inti pada jenjang SD atau MI salah satunya terdapat pada mata pelajaran matematika. Nah, di mana kompetensi yang dimuat pada kurikulum darurat ini yaitu pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD adalah sebagai berikut. Sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 SD adalah sebagai berikut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum darurat pada jenjang SD. Nah, secara umum, implementasi kurikulum darurat pada masa COVID-19 pada jenjang sekolah dasar terdiri dari 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama pada tahap perencanaan, ini dimulai dengan melaksanakan rapat kerja awal tahunan sekabupaten. Nah, yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum darurat COVID-19 pada jenjang sekolah dasar telah terlaksana dengan baik. Pada tahap pelaksanaan kurikulum darurat COVID-19, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dan juga KD yang telah disederhanakan. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, di mana aspek yang dievaluasi yaitu aspek afektif, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum darurat ini. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Yang kedua yaitu guru bisa lebih fokus pada pendidikan dan juga pembelajaran yang esensial dan juga kontekstual. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu kesejahteraan psikologi guru, siswa, serta orang tua meningkat. Yang keempat yaitu metode pembelajarannya lebih bervariasi. Dan yang kelima yaitu siswa tidak lagi dibebani tuntunan menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai kekurangan dari kurikulum darurat, di mana yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia.
Yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas pembelajaran selama pembelajaran daring dilaksanakan. Yang ketiga yaitu adanya keterbatasan pengetahuan serta kemampuan dari peserta didik, guru ataupun orang tua masing-masing peserta didik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan melanjutkan mengenai kurikulum 2013 tingkat SMP MTS. Dalam kurikulum 2013, jenjang SMP terdapat kompetensi dasar dan 4 kompetensi inti, dengan kompetensi dasar yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik, dan KI terdiri dari KI 1 yaitu sikap spiritual, KI 2 yaitu sikap sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, dan KI 4 yaitu keterampilan. Lalu ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, atau 1 tahun pelajaran. Beban belajar di SMP MTS dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu, yaitu minimal 38 jam pelajaran. Muatan pelajaran di SMP atau MTS yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah mata pelajaran IPA dan IPS. Pada hakikatnya, IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk Integrated Science dan Integrated Social Studies. Berikut ini dapat disimak KI 3 dan KI 4 pada kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya adalah pengimplementasian. Untuk pengimplementasian K13 dalam pelajaran SMP adalah yang pertama, perancangan pembelajaran diawali dengan mengkaji silabus atau merumuskan indikator. Lalu yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh guru dilakukan menggunakan tes maupun non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, proyek, portofolio, dan penilaian diri. Lalu kita beranjak pada poin kelebihan. Proses pembelajaran yang lebih efektif dinilai cukup mampu memberikan dampak positif dalam menumbuhkan keaktifan karakter siswa yang lebih positif. Adapun beberapa kelebihan dari K13 yaitu yang pertama, kurikulum 2013 mendorong guru SMP untuk menjadi individu pembelajar. Lalu penilaian didapat dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, sikap, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu penerapan kurikulum 2013 meningkatkan motivasi kepala sekolah SMP dalam melakukan perbaikan, baik itu kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Lalu yang keempat itu kurikulum 2013 menciptakan kemudahan belajar dan menyenangkan bagi siswa SMP. Lalu yang kelima yaitu kurikulum 2013 mendapat respon positif dari komite sekolah ataupun orang tua. Lalu kita beranjak pada poin kekurangan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum 2013 tetap mempunyai kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Lalu yang kedua, keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Dan yang ketiga, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kurikulum 2013 edisi revisi tingkat SMP MTS. Kurikulum 2013 edisi revisi merupakan kurikulum hasil revisi dan merupakan kurikulum perubahan dari kurikulum 2013 yang sebelumnya. Terdapat beberapa ciri-ciri dari kurikulum 2013 edisi revisi, yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran aktif, yang kedua, meningkatkan hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang ketiga, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran kecuali mata pelajaran agama dan PPKN. Yang keempat, skala penilaian menjadi 1-100 yang mana penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan juga deskripsi. Yang kelima, remedial diberikan kepada peserta didik yang masih kurang, namun peserta didik tersebut sebelumnya sudah diberikan pembelajaran ulang. Yang keenam, struktur mata pelajaran dan lama waktu belajar di sekolah tidak dirubah. Yang ketujuh,
penerapan teori jenjang 5M, yang dimana 5M ini terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Yang ke-8, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. Dan yang terakhir, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Untuk KI pengetahuan dan keterampilan di semua tingkat jenjang SMP MTS bisa dicermati pada layar. Implementasi kurikulum 2013 edisi revisi diawali dengan perencanaan. Perencanaan ini menekankan pada beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan RPP. Setelah perencanaan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Tentunya kurikulum 2013 edisi revisi memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari kurikulum 2013 edisi revisi yaitu yang pertama, peserta didik dituntut lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya di sekolah. Kemudian yang kedua, pembelajaran sangat kontekstual. Dan yang ketiga, standar penelitian mengarah pada penelitian yang berbasis kompetensi. Selain memiliki kelebihan, tentunya kurikulum 2013 edisi revisi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dari kurikulum 2013 edisi revisi yaitu yang pertama, banyak tenaga pendidik yang belum siap secara mental untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Yang kedua, kurangnya pemahaman tenaga pendidik mengenai konsep saintifik. Yang ketiga, kurangnya keterampilan tenaga pendidik dalam merancang RPP. Dan yang terakhir, terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai telaah kurikulum darurat jenjang pendidikan SMP atau MTS. Ditetapkan KIKD kurikulum darurat SMP atau MTS karena Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut sangat berdampak pada sektor pendidikan. Alasan perubahan kurikulum dalam pendidikan biasanya didasarkan pada evaluasi kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya. Munculnya kurikulum baru 2022 ini dipicu oleh kondisi pandemi dan juga kritik terhadap kurikulum 2013, yaitu yang pertama pada kurikulum baru. Pembelajaran dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada materi esensial seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa dan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Berikut ini seperti yang tertera pada slide merupakan KIKD kurikulum darurat SMP atau MTS pada jenjang pelajaran matematika. Selanjutnya, implementasi kurikulum darurat SMP atau MTS. Implementasi kurikulum darurat memiliki 4 hal penting dalam pelaksanaannya, yaitu terdiri dari yang pertama, pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru merupakan aktivitas untuk menunjang profesionalisme guru agar memiliki kompetensi profesi. Yang kedua, learning change, di mana pendidikan mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi, materi, metode, dan media yang digunakan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Ini merupakan langkah konkret untuk memajukan bangsa apabila seluruh kalangan masyarakat secara aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, evaluating learning outcome, yaitu evaluasi yang dilakukan di setiap akhir kegiatan. Kelebihan kurikulum darurat SMP atau MTS diantaranya adalah yang pertama, kurikulum darurat menyederhanakan kompetensi dasar dan standar pencapaian dengan tetap mengacu pada kurikulum 2013. Jadi, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang kedua, Kemendikbud juga menyediakan modul untuk pembelajaran spesifik. Modul ini merupakan panduan bagi guru dan orang tua. Yang ketiga, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru dan beban mengajar guru berkurang, sehingga guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang keempat, kesejahteraan psikologis siswa, guru, dan orang tua meningkat. Kelemahan kurikulum darurat SMP atau MTS diantaranya adalah yang pertama, ternyata kurikulum darurat menimbulkan kebingungan di para guru. Penyebabnya adalah karena pihak sekolah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari 3 opsi Kemendikbud tersebut. Yang kedua, tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Hal ini biasanya disebabkan guru belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Yang ketiga, fasilitas yang kurang memadai di beberapa daerah tertentu. Yang keempat, sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu,
kepada guru-guru pelaksana di lapangan. Demikian tadi pemaparan dan penjelasan materi mengenai telaah kurikulum SD dan SMP yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Adapun kesimpulannya yang dapat kita tarik pada presentasi kali ini, yaitu telaah kurikulum adalah sebuah pengkajian berupa perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Telaah kurikulum 2013 tentang SD dan SMP terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, beban belajar, dan muatan belajar. Implementasi kurikulum pada SD atau MI menggunakan pedoman implementasi kurikulum. Telaah kurikulum 2013 revisi jenjang SD mencakup 4 poin, yakni sikap spiritual dan sikap sosial, koherensi KIKD dan penyelarasan dokumen, pemberian ruang kreatif kepada para guru dalam mengimplementasikan K13 revisi, dan penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Sedangkan telaah kurikulum 2013 revisi jenjang SMP memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Telaah kurikulum pada jenjang SD merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan kurikulum 2013 dengan pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Dalam implementasi kurikulum darurat, pembelajaran dilaksanakan secara daring karena adanya wabah COVID-19 yang terdiri dari 3 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada jenjang SMP juga hampir sama. Kurikulum prototipe informatika menjadi mata pelajaran wajib yang sebelumnya merupakan mata pelajaran pilihan. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyimak video ini sampai akhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.